Selamat pagi Pak Isman dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sharon. Hari ini saya dan kelompok saya yang terdiri dari Angelin, Brian, saya sendiri Sharon, Keith dan Jonathan, kita akan menjelaskan biografi dan hal yang kita dapat teladani dari Cornelis Wawor dan Bante Mahasawira Vajragiri. Jadi Cornelis Wawor adalah mantan seorang biku. Ia dilahirkan di Tomhon, Sulawesi Utara pada tanggal 5 Desember 1948. Beliau adalah anak seorang purnawirawan ABRI, yaitu almarhum Alexander Wawor dan ibunya bernama almarhum Emma Pangemanan. Ia menikah pada tanggal 2 Januari 1981 dengan Lila Dewi Limarta dan dikaruniai dua orang putra yaitu Fajayano dan Aryamano. Ia menulis buku-buku agama Buddha dan dikenal sebagai pencerama Dharma atau Dharma Duta. Pak Wawor ini menginspirasi berdirinya beberapa sekolah tinggi agama Buddha yang aktif menjadi dosen pengajarnya seperti Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Malang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Syail Rendra Kopeng Semarang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Mahaprajna Jakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Sriwijaya Tangerang Banten yang akhirnya dapat menjadi satu-satunya Sekolah Tinggi Agama Buddha negeri di Indonesia. Penelitian Cornelis Wawor. Tahun 1968, Cornelis Wawor minta izin kepada orang tuanya untuk memeluk agama Buddha karena ia menemukan ajaran-ajaran yang logis. 1972, Cornelis Wawor diupasampada menjadi Bik Agabalo di Thailand. Sesudah menjadi biku dan meraih gelar BA yang ditempuhnya dari tahun 1972 sampai 1976 di Universitas Mahkota Raja Widyalaya di Bangkok. 1976, Biku Agabalo terpilih sebagai Sekretaris Jenderal dan mulai menjalankan roda organisasi dan membina upasaka di tanah. Dari sinilah Cornelis Wawor muda dengan nama Upasampada Biku Agabalo mendapatkan gelar Mahalekanadikari, Sangha Theravada Indonesia yang pertama. 1991, sebagai PJS Kasubdit Penerangan Agama Buddha. Selanjutnya saya Brian akan menjelaskan tentang pengabdian Cornelis Wawor dari tahun 1955, yang mana Cornelis Wawor menduduki jabatan Kasubdit Bina Sarana Agama Buddha. Lalu pada tahun 1959, yang dimana tahun 26 Agustus 1959 sebagai pejabat pengganti sementara atau PGS, Direktur Urusan Agama Buddha. Selanjutnya pada 16 Juni 1959 beliau dilantik menjadi Direktur Urusan Agama Buddha. Dan yang terakhir pada 2018, 1 Maret 2018 pukul 9.33 WIB di Jakarta, Cornelis Wawor MA telah mematuhi hukum alam untuk meneruskan kehidupan di alam selanjutnya. Keteladanan apa yang bisa diteladani dari Cornelis Wawor? Yang pertama adalah caranya ia memanfaatkan waktu. Yang kedua, kebijakan Cornelis Wawor. Yang ketiga, cara berpikirnya hingga ia dapat menjadi seorang biku dalam 8 tahun. Bante Mahastawira Vajragi. Mahastawira Vajragiri lahir pada tanggal 28 Oktober 1931 di Ogan Komering, Hulu Timur. Ia terlahir dengan nama De Tijangsan atau De Tija Santosa. Ayahnya bernama De Tijai Guan dan ibunya Liam Kiat Nyo. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Tijansan menikah dengan Ratna Santoso, yaitu bernama Tija Gyoknya, bertepatan dengan hari perayaan Waisak pada tanggal 17 Mei 1956 di Palembang. Dikaruniai sepasang putri kembar dan 2 orang putra. Dulunya beliau selalu membunuh kucing yang mencuri makan, menyembelih 3 keranjang ayam, mencuri berat timbangan, berbicara ketus, togel yang membuatnya kehilangan rumah, merokok, dan terkadang minum minuman keras. Namun, semenjak bertemu Sukong, jalan hidup seorang Tijansan berubah.
Dia yang dulunya pembunuh dan tidak mengenal belas kasih menjadi penuh kasih. Ia berubah menjadi seorang yang memiliki keseimbangan. Kata-kata yang selalu menjadi kata-kata inspirasi adalah badan boleh panas tetapi pikiran jangan ikut panas. Ciasan akhirnya ditahbiskan sebagai seorang samanera di Yogyakarta pada tanggal 24 Oktober 1987 pukul 5. Ia menjalani kehidupannya dengan mengidap penyakit. Pada 5 Januari 2012, Mahastafira Fajragiri menutup mata untuk terakhir kalinya sambil diiringi doa dan ketenangan kesadaran para muridnya. Karya nyata Mahastawira Fajragiri. Yang pertama, di bidang pengobatan, ia membagikan obat gratis, mendirikan klinik, dan lain-lain. Yang kedua, di bidang pendidikan, ia memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang sulit terjangkau pendidikan dapat menempuh pendidikan seperti yang lainnya. Yang ketiga, di bidang sosial kemasyarakatan, memberikan pelayanan yang tulus seperti membaiki jalan, pembuatan jalan, memprakarsai pembangunan tempat ibadah seperti vihara di sebagian wilayah Indonesia. Yang keempat, teladan hidup dan kata-kata bijak. Dia selalu memberikan nasihat untuk hidup sederhana serta berbakti kepada orang tua. Teladanan yang bisa diteladani dari Bante Mahastawira Fajragiri adalah selalu mengajarkan hidup sederhana, berbakti kepada orang tua, dan ketika memiliki lebih, berikanlah ke orang-orang yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih.